tengah badai pandemi COVID-19, ternyata tidak menyurutkan banyak pasangan untuk tetap melangsungkan pernikahan impian. Di awal 2021 aja, banyak selebriti yang tetap melangsungkan pernikahan impiannya. Dan yang teranyar nih, couple goals Leslar alias Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Duh, pasti happy bener nih yang jadi vendornya. Bisa punya pengalaman untuk mewujudkan wedding dream pasangan yang paling dicintai oleh rakyat Indonesia saat ini. Nih, kenalin salah satu pemain di dunia per-WO-an. Mas Tantan mulai merintis bisnisnya sejak masih kuliah tahun 2017. Mas Tantan pernah menghandle acara pernikahan salah satu public figure. Siapa tuh Mas kalau boleh tahu? Aku terakhir kemarin selebgram Marissa Caca, Kak. Jadi kebetulan dari awal tahun 2019 sorry. 2019 kita udah kontek-kontekan, akhirnya kita wujudin di acaranya di 2020 waktu itu. Aku termasuk sama ada temanku juga, kita nge-planner acaranya dia dari semua kebutuhan, dari venue, dari catering, dari souvenir, dari tim fotonya, dekor, semuanya kita handle sampai acaranya terwujud. Another epic experience-nya apa nih Mas Tantan? Nah, acara wedding itu kita bikin konsep untuk karnaval, Kak. Jadi kita acaranya itu dari siang sampai ke malam. Dan di situ kita pakai ada 4 food stall. 4 food stall itu makanan yang ada di mall semuanya. Termasuk permainan-permainan karnaval yang kayak kuda-kudaan tuh, yang jarang ada di acara wedding, kita bawa, lempar panah, sampai kita akhirnya di closingnya itu kita bikin kayak petasan gitu. Ya kebetulan viral sih konsep itu. Sampai dia tuh pengantinnya itu sampai pakai kuda warna putih, dijemput sama seakan-akan dijemput sama pangeran. Wah, beneran epic ya bos. Terus, berapa sih budget terbesar yang pernah Mas Tantan handle? Kalau aku sih untuk saat ini kayak, aku paling di sekitar 1,2 M, Kak. Aku pernah nge-handle. 1,2 miliar, Bo. Wah, kalau sebulan ada 4 pasangan menikah dengan budget segitu, cair terus ya bos tiap minggu. Tapi mau tips nih Mas, gimana sih cara nentuin budget biar WO-nya nggak rugi? Biasa gini, kalau kita akan untuk mengetahui budget sendiri, Kak, itu biasanya kita lihat dari konsep yang diinginkan si klien itu seperti apa. Setelah kita tahu konsepnya seperti apa, baru kita akan runtutan nih kebutuhannya apa saja. Nanti ada catering, dekor, foto, baju, terus nanti ada kayak souvenir, undangan, kayak gitu-gitu. Itu baru kita akan tahu nih budget-budgetnya. Sama kayak jumlah undangan juga sangat mempengaruhi sih, Kak. Kenapa sih Bos Tantan yakin banget mau terjun di bisnis WO ini? Karena semua orang itu pasti nikah, Kak. Selain cuan lebar, ada 2 alasan lagi nih Bos. Kenapa Mas Tantan mantap fokus di bisnis ini? Karena di sini itu aku bisa dapat kebanggaan tersendiri, Kak. Kebanggaan tersendiri. Kita bisa wujudkan acara si weddingan si klien kita sesuai dengan keinginan dia. Sampai dia tuh benar-benar terharu dengan, sesuai banget dengan dream wedding gue gitu kan. Itu sih kebanggaan yang nggak pernah ada obatnya buat yang lain sih. Oke, cukup ya cerita happy-happynya. Dalam setiap pekerjaan itu pasti ada resiko dan cerita pahit yang bisa kita jadikan pelajaran, Bos. Pernah. Jadi tadi mau untung malah minus, Kak. Pernah itu. Itu saking karena itu aku kejadian di pameran, Kak. Saking buru-burunya, wah, nih klien udah mau deal deh kan. Ya udah nih, Kak, sekian, Kak. Bonusin lagi dong, Mas. Ya udah bonusin deh. Oke, kita okein. Pas kita hitung-hitung lagi, ternyata malah nggak untung. Untuk sekarang kita misalnya kita nggak boleh ada wedding, tapi kita bikin kayak intimate. Jadi gitu, karena ada rencana juga kita bikin memang nggak boleh ada wedding, kita gelar akadnya aja. Terus setelah itu untuk hampersnya kita kirim, Kak, satu-satu ke alamatnya masing-masing. Kuncinya agar cuan tidak berhenti menghampiri, kita harus mampu beradaptasi pada setiap perubahan dan situasi ya bos. Catet! Tapi yang paling bikin deg-degan, acara outdoor tapi hujan datang tanpa diundang. Nah, sebagai wedding planner, kamu dituntut jadi problem solver. Harus punya plan from A to Z. Oke lah, kita balik lagi soal percuanan. Gimana sih caranya sebuah bisnis di bidang jasa bisa growth? Kalau bisnis makanan kan, kita bisa buka cabang ya bos, atau bikin franchise gitu. Nah, kalau WO bisa growth dengan cara apa ya? Biasanya kalau di WO itu untuk pengembangan produknya itu dia itu punya cabang lain, Kak. Contoh misalnya kalau wedding organizer kan lebih ke wedding organizer-nya aja kan, Kak.
Nah, kalau untuk di wedding organizer, kalau mau pengen makin naik, dia punya semua yang dibutuhkan untuk di acara wedding. Contoh dari catering, dekorasi, terus nanti bisa di fotografer, habis itu di bridal. Jadi semuanya jadi satu paket, pasti itu lebih cuan lagi. Tuh kalau ada yang pakai jasa kita bos. Lah tapi WO kan banyak sekali. Bersaingnya gimana Mas Tantan? Bagi kunci lah buat cari klien. Ketika aku ketemu sama klien itu memang harus benar-benar trust dulu sama aku. Ketika dia udah trust, dia pasti memang akan bebas Kak. Mas mau bantuin aku apa aja, mau bantuin ini apa. Nah dari situ kita ada memilih vendor-vendor segala macam gitu kan. Nah kita bisa di situ kita bisa memanage untuk memanage untuk vendor-vendornya. Terus udah gitu di situ adalah serpihan-serpihan cuan sih sebenarnya sih Kak. Wow, siapa yang tidak suka dengan serpihan cuan ya bos? Oke lah, sekarang kita tutup poin aja. Tips dong buat yang pengen bisnis di bidang ini. Sebenarnya kalau misal dia mau start sih Kak, sebenarnya bisa dia tanpa modal Kak. Asalkan dia tahu rules-nya. Kalau misalnya proses itu seperti apa sih? Contoh misalnya prosesi untuk acara Sunda, itu Sunda seperti apa? Acaranya seperti apa? Akan dikemas seperti apa? Kalau boleh saran dari aku sih benar-benar coba dulu deh kalau misalnya ada teman yang buka WO, ikut dulu di WO-nya. Dia tahu kerjanya itu seperti apa, urutannya seperti apa, gitu Kak. Yuk kita simpulkan sekali lagi ya bos. Pertama, menjadi wedding planner ternyata bisa low budget alias modal kecil. Kedua, bentuk tim yang solid, nggak perlu banyak-banyak, yang penting efisien dengan apa yang mereka kerjakan. Ingat, WO ini bisnis jasa yang butuh kepercayaan dari klien. Selanjutnya aja kerjasama banyak vendor. Lumayan kan bisa cuan juga dari sini. Lanjut lagi buat paket-paket konsep pernikahan yang menarik, kualitas terbaik, dan harga yang bersaing. Kalau bisa harga lebih murah, tapi kualitas kita lebih dari orang-orang yang mahal. The last, ini yang paling penting bos, bikin budgeting yang bener, jangan sampai rugi. Karena yang penting, cuan bos. Masih bahas nikahan nih bos. Kalau datang ke nikahan, apa sih yang paling dicari? Dan yang jadi concern utama si punya hajat? Yap, kudapan dan catering. Tapi di masa pandemi kayak gini yang nikahannya aja via online, gimana tuh caranya? Masa makan virtual? Hehehe. Tenang bos, selalu ada peluang di setiap problema yang ada. Bingung gak bos? Hadir di undangan nikahan virtual, hampersnya pun dikirim online. Jangan bingung bosku, pandemi emang bikin semua industri jadi kreatif untuk bisa mempertahankan usahanya. Adaptif dan bersiap menjadi solusi dari segala perubahan era. Kak Laura dengan Iki Kue salah satunya, langsung bermanuver bikin paket snack box atau hampers pernikahan virtual. Cakep nggak tuh? Ada juga, jadi untuk bingkisan-bingkisan, tapi kita biasanya ngirim tuh alamat gitu. Jadi nanti dari sana nanti mereka baru yang membagikan. Tapi kan karena kita adanya snack box, kita juga ada cenal-cenil, terus ada ini juga ada bentuknya yang mini gitu. Jadi orang biasanya pesan banyak. Nah, di situ mereka bagikan ke undangannya. Gak dipungkiri bos, pandemi ini memberi dampak yang cukup besar bagi para pebisnis. Iki Kue juga sempat mengalami naik turun orderan, tapi masih bisa bertahan. Bayangkan dari sehari produksi 3.000 sampai 5.000 pieces kue, awal pandemi bisa turun sampai setengahnya loh. Kalau satu kue katakanlah dibanderol dengan harga 3.500 sampai 7.000 rupiah, artinya omset ratusan juta per bulan sempat menurun. Sedangkan biaya operasional dan juga karyawan harus terus jalan. Kira-kira apa nih ya yang bisa bikin Iki Kue termotivasi untuk bangkit dan survive? Orang-orang yang kerja. Karena kue tradisional itu masih nggak bisa benar-benar semuanya dibuat dengan mesin. Oh, terharu gak sih bos? Emang ya namanya usaha harus dijalani semuanya, nggak cuma sukanya tapi juga dukanya. Tapi thanks God semua itu terlewati dengan baik dan Iki Kue bertahan. Kalau gitu kita kulik-kulik yuk gimana sih awalnya muncul ide bisnis ini? Waktu kita masih usaha antara bikin kue, fokus ke sini atau lagi kerja. Nah, dapet tawaran nih dari partner saya dan kebetulan kita berdua tuh memang mau meneruskan usaha orang tua. Dimana saya lebih mau ke pelestarian kue tradisionalnya karena memang dari kecil udah tahu cara buatnya ya, udah pernah lihat mama deh buat setidaknya.
Nah, kalau dari partner saya, Karina, itu juga udah ada latar belakang di makanan Indonesia. Look at this, bosku. Kuenya tuh Indonesia banget. Dari pastel, lemper, kueku, sosis Solo, cenal-cenil. Aduh, jadi nostalgia nih kalau lagi main ke rumah nenek. Nih, sampai tumpengnya aja dinamain tumpeng Borobudur. Kira-kira kenapa ya kue tradisional yang menjadi pilihan bisnisnya? Waktu itu belum terlalu fokus ke kue tradisional karena saya pastry atau kue tart, dan pada zamannya 10 tahun yang lalu tuh banyak yang bentuk-bentuk kan, kue tart kan dibentuk. Tapi karena mereka tahu kita suka juga buat kue tradisional, tetap saja pesanan kue tradisional itu yang paling banyak digemari. Makanan jadul emang gak ada matinya ya bos. Dan gak cuma soal cuan, mereka punya keinginan untuk melestarikan makanan tradisional Indonesia. Wah, mulia banget ya bos. Yang review kuenya juga gak main-main loh, para selebriti aja doyan. Enak banget. Kiriman dari Iki Kue tuh, lihat senengnya macam-macam 1, 2, 3, 4, 5. Tapi gini deh bos, yang jual makanan tradisional ini kan banyak banget ya. Ada yang homemade dan juga di pasar. Harusnya pesaingnya banyak dong. Ternyata justru ini celah bisnisnya. Nah, ternyata kita lihat udah agak sedikit berkurang. Jadi meskipun ada di mana-mana, belum terlalu terpusat. Jadi kadang-kadang kan rumahan ya, mama saya bikin. Oh, tapi hari ini bisa nggak? Besok bisa nggak? Oh, hari ini nggak bisa. Tapi besok atau 2 hari lagi bisa. Dimana orang sekarang demand-nya tuh udah lebih cepat. Yap, penyedia jajanan pasar yang bergantung pada jam buka tutup dan menyesuaikan jadwal pre-order ternyata belum bisa memenuhi permintaan pasar yang cepat. Disitulah Iki Kue mengambil peluang untuk menyediakan kue tradisional dengan cepat. Dari transisi homemade dengan alat yang masih seadanya, sampai produksi jumlah besar yang harus menggunakan alat-alat mumpuni. Satu lagi nih bos, keunggulan kue tradisional ini. Biar kesannya mewah, kue-kue di-packing dalam box-box cantik. Karena hampers yang cantik bisa jadi keunggulan. Soalnya nih bos, packaging bisa merepresentasikan bisnis dan meningkatkan branding, menarik minat customer, serta menjadi pembeda dari pesaing. Ini nampan spesial kita, ada macam-macam kuenya. Ada pastel, lemper, getuk pelangi, kue mangkok ubi, kueku, dan risoles. Cita rasa kue Nusantara, Iki Kue. Dan bos. Yap, dulunya nggak sempat daftar e-commerce dan ojek online, sekarang malah bisa. Jadi kepo nih bos, Kak Laura kan udah merasakan nih menjadi karyawan dan juga pebisnis. Kira-kira lebih enjoy yang mana ya? Bisnis lebih menantang. Saya lebih enjoy di sini. Kalau nggak, kita nggak bakalan bertahan di sini, ya kan? Mewariskan resep kue tradisional emang gak gampang bos, tapi bukan berarti mustahil. Dari awalnya kalau orang gak pernah pulang dari dapur, sampai akhirnya karyawan bisa mandiri dan jago bikin kue. Itu tuh merupakan kebanggaan tersendiri bos. Terakhir nih, tips bisnis buat calon bos di rumah yang mau mulai usaha. Jangan takut. Kalau takut, itu pasti dengan tapi, oh aku takut dikit, masih mundur dikit, jangan takut. Kalau misalnya kamu udah mau bisnis, itu benar-benar memang harus pendiriannya sudah keras gitu ya. Saya mau mulai ini. Gitu. Jadi benar-benar tekadnya kalau bisa bulat dulu. Gitu. Jadi sepertinya sebelumnya saya emang masih mikir, ada pas. Tapi kalau misalnya kamu sudah memutuskan untuk mulai bisnis, pastikan kamu emang 100% mau mulai di situ. Karena nggak bisa setengah-setengah. Selama masa digital marketing, terutama selama masa pandemi gini, harus konsisten, harus kreatif, harus inovatif. Contohnya salah satu dengan kalau misalnya buat foto di Instagram, produk yang sampai harus sama. Warnanya semua dengan yang kamu pasang di Instagram. Bulatkan tekad, tegakkan pendirian. Mulailah bisnismu karena yang penting cuan bos. Hai bos, sekarang kan lagi musim nikah nih. Nah, aku punya ide bisnis buat teman-teman, yaitu kerajinan seserahan. Tidak salah lagi bosku, seserahan adalah salah satu elemen yang wajib ada dalam pernikahan. Artinya ada serpihan cuan yang bisa kita panen di sana.
Hari gini seserahan juga harus estetik dong. Nah, disitulah peluang bisnis yang bisa kita manfaatkan. Klien happy, dompet bergizi, semua senang. Kuy, kita bikin ya bareng Kak Gina, pakarnya kerajinan seserahan. Tapi tenang, kita bakal diajarin yang gampang-gampang dulu aja. Dan tetep dong, mewah is a must. Nah, untuk bahan-bahannya sebenarnya kembali ke kebutuhannya teman-teman. Kalau di sini aku ada contoh, yaitu pertama boxnya aku ada glass box, lalu ada akrilik. Nah, untuk bunga-bunganya di sini aku ada dua jenis. Yang pertama itu ada artificial flower dan juga ada dry flower. Sekarang kita klik-klik harga modalnya dulu ya bos. Saran aja nih bos, untuk glass box bisa custom kisaran harga 100-300 ribu rupiah. Nah, desain lainnya untuk opsi barang-barang yang lebih besar bisa pakai akrilik seperti ini. Untuk kayunya berkisar dari 80-120 ribu dan akriliknya 100-300 ribu. Sekarang modal untuk media hiasnya. Dry flower harga satuannya berkisar antara 500 perak saja, tapi yang 80 ribu juga ada. Artificial flower dari 15 ribu sampai 100 ribu. Total modal nggak bisa disamaratakan ya bos, bisa 100-500 ribu rupiah per boxnya. Untuk bentuk seserahannya itu tergantung kreasinya teman-teman. Nah, di sini aku mau contohin mukena akan aku bentuk jadi bunga, dan kita perlu keranjang untuk wadahnya, lalu karet dan juga pita. Mukena adalah salah satu item yang common banget ada di seserahan. Referensinya banyak banget sih sebenarnya kalau mau dibentuk seperti apa, tapi kita para pemula bikin aja yang paling gampang. Ini nih, bentuk bunga. Tinggal lilit bagian ujungnya seperti ini. Rekatkan dengan karet gelang, rekatkan lagi pakai jarum pentul. Untuk kelopak bunga bisa kita bentuk dari renda mukena. Lanjut dulu ya, bagian atas mukenanya dilipat menyerupai kipas, lalu ikat bagian tengahnya pakai pita yang warnanya nyambung ya. Rapikan sedikit, lalu taruh di space kosong keranjang yang sama, biarkan sedikit menjuntai biar makin estetik. Tempatkan keranjang berisi mukena tadi di box akrilik, lalu dihias pakai artificial flower. Pilih bunga-bunga warna pastel atau sesuai selera dan tentunya sesuai permintaan klien. Nah, bosku, udah jadi satu nih. Kita lanjut yang lain ya. Sengaja ya bos, dikasih yang rumit-rumit dulu aja. Tapi belum mau nyerah kan belajar bikin seserahan. Sekarang item terakhir ya bos. Di sini ada tas, belt, dan jam tangan. Aksesoris ini bisa kita taruh di satu wadah. Selain kelihatan berpadu padan dengan pas, juga hemat tempat ya kan? Nah, ini udah jadi semua nih bos. Kita bisa ambil cuan, rate-nya 50-100 ribuan. Dan ini udah murah banget. Kenapa? Karena ini pembuatannya memerlukan waktu dan skill. Jadi bos, yang kamu butuhkan untuk membuka bisnis jasa seserahan ini, pertama adalah kotak-kotak akrilik dan kayu sebagai wadah seserahan. Kotak ini bisa dipakai berulang dan disewakan kembali. Modal kedua adalah skill membentuk dan menyusun barang agar tampil estetik. Gak mahal kan, yang penting rajin-rajin berlatih. Sekarang kita berandai-andai dulu aja ya. Kalau seserahannya ada 10 box, ya cuan kita bisa mencapai 500 ribu sampai 1 juta bosku. Kalau nih pernikahannya seminggu aja ada 3, balik modal nggak tuh? Baliklah, masa enggak? Ini tinggal kita kirim aja ke klien dan yang penting cuan bos.